kemudian Hadramaut itu orang-orang Hadramaut itu berhaplogroup sama dengan Ismail, karena Ismail nyambung dengan karena Ahmad bin Isa dari Nabi Muhammad SAW terus ke atas itu kan ke Ismail. Dari tes DNA kemudian sejarah, buku sejarah klasik itu terkonfirmasi. Makanya saya sadar, oh benar kalau kemudian orang-orang Hadramaut atau Yaman ketika di tes DNA itu G, Pak, bukan C, Pak. Karena mereka bukan keturunan Nabi Ismail. Nabi Ismail kemudian ke negara lain, ke daerah lain, ke Jazirah Arab, ke Mekah itu. Ibarat filosofi lemparan jumroh haji, makin kita kritik semakin aman bumi. Habib kayak setan, tak lagi menakutkan. Kita bergerak maju dengan hati yang terang. Ibarat filosofi lemparan jumroh haji, makin kita kritik semakin aman bumi. La 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 lo 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 la 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 lo 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 lo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita semua sudah menyaksikan cuplikan video bersama Gus Malik, bukan Gus Salim, Gus Malik. Beliau memberikan pencerahan kepada kita semua bahwa tes DNA itu adalah zaman yang harus kita, zaman teknologi, zaman kecanggihan ilmu yang hari ini terbukti bisa mendeteksi orang lewat darah. Asal-usulnya orang tersebut itu dari mana? Makanya kalau ada orang yang di situ menolak tes DNA, itu berarti kembali ke zaman purba atau zaman batu, yang mana dulu itu belum ditemukan ilmu genetika DNA. Kalau Habib hari ini menolak tes DNA, berarti seharusnya itu balik lagi ke zaman purbakala, zaman dinosaurus, seharusnya seperti itu. Ini menarik. Bagaimana mungkin orang yang hidup zaman sekarang menolak ilmu pengetahuan? Makanya kami menyarankan kepada para kabib ya, kalau sakit tidak usah datang ke dokter, di rumah saja, tidak usah diobati, tidak percaya dengan sains, tidak percaya dengan ilmu kedokteran, ilmu teknologi, tidak percaya, ya sudahlah, tidur saja di rumah, berdoa kepada Tuhan supaya cepat disembuhkan, begitu saja. Makanya kebanyakan orang-orang yang mengikuti Habib ini jadi blunder, otaknya itu mandul semua, tidak berkembang, jadi bodoh-bodoh kan gitu. Karena ya itu, lalu junjungannya itu pola pikirnya blunder, tidak jelas. Mereka mau menghilangkan jejak bahwa haplogrup mereka itu G, karena sebagian saudara-saudara mereka sudah berani tes DNA. Seperti Mbak Najwa Shihab itu sudah. Hasilnya wong Arab saja bukan. Padahal Nabi itu keturunan suku Quraisy, dan suku Quraisy itu bangsa Arab. Mana mungkin mengaku sebagai cucu Nabi, wong bangsa Arab saja bukan, apalagi ke suku Quraisy kan gitu tuh. Apa yang disampaikan oleh Gus Malik ini menarik. Ini adalah ilmu pengetahuan yang harus betul-betul kita pertahankan. Harus kita tidak bisa lepas dari ini semua, karena kita memasuki era zaman ilmu pengetahuan seperti tes DNA dan lain sebagainya. Ini tidak bisa dipisahkan dari kehidupan kita. Kalau kita menolak tes DNA, berarti kita menolak takdir Tuhan. Nah, kurang lebihnya seperti itu. Tuhan sudah menakdirkan, sudah ada orang yang bisa menemukan tes DNA. Ini kan takdir, sudah terjadi. Loh. Nah, kita menolaknya. Nah, untuk tujuan-tujuan yang positif, contoh untuk mendeteksi seorang itu betul-betul garis lurus ke atasnya itu betul-betul turunan Nabi atau bukan, kan begitu kan, enak-enak saja lah, santai-santai saja.
Nah, kita dengarkan bagaimana Gus Malik ini menjelaskan kepada kita semua. Menarik ini. Kemudian Hadramaut itu, orang-orang Hadramaut itu berhaplogrut sama dengan Ismail. Karena Ismail nyambung dengan, karena Ahmad bin Isa dari Nabi Muhammad SAW terus ke atas itu kan ke Ismail. Dari tes DNA kemudian sejarah, buku sejarah klasik itu terkonfirmasi. Makanya saya sadar, oh benar kalau kemudian orang-orang Hadramaut atau Yaman ketika di tes DNA itu G, Pak, bukan C, Pak. Karena mereka bukan keturunan Nabi Ismail. Nabi Ismail kemudian ke negara lain, ke daerah lain, ke Jazirah Arab, ke Mekah itu. Kita ini orang modern, Pak, bukan orang orang purba lah. Kita ini orang modern, dan salah satu ciri khas orang modern itu adalah menerima kenyataan teknologi yang ada. Nah, karena itu jawaban Pak Taufik tadi menjadi indikasi bahwa DNA itu bisa menjadi dasar hukum, bukan hanya dasar sejarah, bukan hanya dasar pemikiran, tapi dasar hukum. Jika kemudian terjadi perselisihan antar keluarga dan seterusnya misalkan.